bisa share screen, saya share screen aja Pak Iwan ya. Ya, siapa? Nanti aja Pak Bro. Ternyata kalau saya mau share screen harus quit dulu, jadi tidak usah share screen lah ya. Oh, Jadi siapa? beberapa informasi saja terkait dengan pembelajaran online, bahwa pembelajaran online ini sebenarnya meliputi beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pendaftaran online mandiri. Jadi teman-teman semua ini kan sudah mendaftar via link yang kemarin kita bagikan di beberapa bulan yang lalu, di bulan Juni. Jadi kami akan memanggil peserta yang memang sudah mendaftar online di waktu tersebut. Jadi ketika ada yang tidak daftar, ingin jadi pengganti pun juga tetap kita tidak layani. Beberapa peserta kan ada yang mundur, tetapi karena tidak mendaftar secara online, maka kita tidak bisa layani itu. Dan tetap saja yang mendaftar online lah yang akan kita panggil untuk mengikuti diklat ini. Kemudian pembelajaran di diklat kali ini itu sebenarnya ada 4 macam sebenarnya kalau saya sebut itu. Yang pertama adalah belajar mandiri. Jadi fungsi utamanya BJJ ini adalah bagaimana teman-teman bisa belajar mandiri. Belajar mandiri, dan ketika belajar mandiri itu bisa belajar di mana saja dan kapan saja, tanpa harus mengorbankan, mengganggu aktivitas rutin keseharian Bapak Ibu sekalian. Belajar mandiri diantaranya meliputi download materi, kemudian baca materi, kemudian mempelajari dari berbagai macam sumber lah, termasuk juga video yang sudah diunggah oleh narasumber, ada PowerPoint-nya juga, ada PDF-nya juga. Kalau dimungkinkan ada tutorial, ya itu semua dipelajari. Itu lebih banyak belajar mandiri. Kemudian yang kedua, pendalaman materi by Zoom meeting. Jadi tiap materi kita alokasikan ada Zoom meeting sekali untuk tiap materi. Jadi tidak kita mohonkan karena mungkin juga untuk membatasi penggunaan kuota yang terlalu besar. Jadi satu materi inti, ya bukan hanya satu materi ini, satu materi itu kita usahakan 1 kali Zoom. Tidak ada satu materi itu yang beberapa kali Zoom. Bapak sekalian, kita lanjutkan sedikit. Nanti sebelum Bu Nini kayaknya ada menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan. Nanti informasi terkait dengan teknis sebenarnya akan lebih sampaikan banyak disampaikan oleh ini karena tapi nanti menyampaikan, dan juga nanti biar tidak terlalu lama di Zoom meeting kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku mohon beberapa hal ini menjadi catatan penting Bapak sekalian. Pertama, bahwa pelaksanaan ini kita akan laksanakan dengan fasilitas full daring, yaitu kita menggunakan kalau istilahnya itu learning management system berbasis web. Jadi apapun aktivitas akan terrekod dan difasilitasi via halaman web ini. Aktivitas semua apapun, jadi mungkin kiranya nanti Zoom, kemudian materi semua bisa di-download di Salubari. Jadi kami mohon teman-teman semua, teman-teman melaksanakan aktivitas di situ. Kemudian tahapan pembelajaran tiap materi setidaknya ada minimal 3 atau bisa 4. Yang pertama itu tadi kami sampaikan belajar mandiri. Ini menjadi penting karena tugas yang sangat utama adalah Bapak sekalian bagaimana bisa memanage dirinya sendiri. Itu yang terpenting. Karena kunci dari kesuksesan pelajar kita ini adalah bagaimana memotivasi diri kita sendiri. Teman-teman Widya Iswara, teman-teman panitia ini hanya bisa membantu dari sisi luarnya untuk mengingatkan, kemudian menyampaikan informasi, tetapi the man of the match itu adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi kesuksesan semua ada di Bapak Ibu sekalian. Karena belajar kita ini adalah belajar mandiri. Kami di Balai Diklat fungsinya adalah memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan.
Ketika ada informasi yang diperlukan, komunikasikan dan ditanyakan. Jangan diem saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Insya Allah teman-teman siap membantu dan siap memfasilitasi. Ya, kalau mungkin saya secara pribadi tidak bisa intent mendampingi Bapak Ibu sekalian, tapi insya Allah ada Bu Nini, Pak Iwan, ada P. Komang, ada Mas Jadatul Khair. Ini kalau di kantor kita panggil Mas Icun. Mas Icun ganteng gitu loh. Nah, Mas Icun ganteng itu juga insya Allah siap membantu Bapak Ibu sekalian. Jadi terus kemudian yang terpenting ini kita masuk 40, mudah-mudahan nanti sukses 40. Diklat ini menurut saya sangat penting di era kekinian. Kalau Bapak Ibu sekalian intent mengikuti dengan baik, akan banyak ilmu, akan banyak manfaat yang didapat. Saya sebenarnya secara pribadi ingin sekali mengikuti diklat ini. Saya tapi kadang-kadang tidak bisa intent ikut, sehingga belajarnya sambil jalan. Ini ada guru-guru saya, ada Bu Nini, ada Pak Isan nanti juga secara walaupun tidak langsung, tapi insya Allah nanti akan banyak membantu juga. Ada Pak Iwan. Ini saya sebenarnya ingin belajar, tapi terkadang ya karena satu dan lain hal sehingga belajarnya sambil lewat-lewat saja. Tapi insya Allah tetap bisa dan memantau Bapak Ibu sekalian. Kunci kesuksesan diklat kita yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian komitmen. Itu yang penting. Kemudian konsisten, bagaimana Bapak Ibu mengikuti seluruh tahapan kegiatan dengan baik. Dan yang sangat tidak kalah pentingnya adalah sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon kesabarannya. Karena kita tahu bahwa via daring ini kadang-kadang tidak secepat, se-ekspres yang kita harapkan. Apalagi kadang-kadang respon mungkin teman-teman tidak langsung dijawab, jadi mohon sabar. Jangan sampai kejadian ada yang mungkin WA ke narasumber atau ke pengajar atau ke panitia tengah malam, kemudian tidak dijawab, kemudian jadinya ngambul, akhirnya tidak jadi ikut pembelajaran sampai tuntas. Itu kan eman, cuman gara-gara tidak dijawab segera, akhirnya kalau bahasa Jawanya itu ngambul. Ya jangan ngambul lah, gitu kan. Karena ini kita belajar juga untuk bersabar, gitu kan. Ada, dan memang benar ada. Kami sampaikan itu kan karena pengalaman, Pak. Kita ada, Bapak Ibu sekalian ada yang gara-gara tidak dijawab oleh WI nanya, ya karena sebenarnya nanyanya juga menurut kita sih sebenarnya sudah tidak pada batasnya. Misalkan jam 1 malam, jam 12 malam, nanya, kemudian masih dijawabi 1-2 kata. Berikutnya nanya lagi, mungkin sudah dijawabnya esok hari, tapi sudah kadung sudah terlanjur mungkin kecewa, mungkin karena sudah siap on kan di tengah malam lagi on fire gitu kan, pingin segera tuntas, tidak taunya narasumber atau yang memfasilitasinya sudah tidur, orang jam 1 malam kan, akhirnya dia kecewa, akhirnya karena kecewa besok paginya sudah ngambul. Ya kami tidak ingin itu terjadi. Jadi ketika mohon bersabar karena yang kita layani juga kadang-kadang tidak semua 1-2 orang. Jadi insya Allah kita prinsip siap membantu. Tapi kalau seandainya ada yang tertunda, sekali lagi tadi saya minta mohon maaf dan bersabar. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, yang keempat. Yang pertama komitmen, yang kedua konsisten, yang ketiga sabar, yang keempat tanggung jawab. Tanggung jawab itu ya setiap tugas yang diberikan ya dilaksanakan dengan baik, bentuk tanggung jawab kita secara pribadi maupun organisasi. Kita belajar serius, insya Allah akan dimudahkan. Karena belajar kita nanti akan, saya lihat pengalaman ini kan angkatan yang kedua ini. Angkatan yang pertama itu kemarin saya melihat, wah cukup luar biasa itu. Kalau kita lihat awalnya itu kayaknya payah, tapi setelah dijalani teman-teman semua apresiasi luar biasa. Ketika bertanggung jawab yang kuat, insya Allah teman-teman bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjakan kuis-kuis online. Jangan sampai ketika waktunya kuis, Bapak Ibu sekalian tidak mengerjakan. Jadi luangkanlah waktu di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk mengerjakan kuis. Dikerjakan, paling mengerjakan kuis itu sebenarnya nggak lama. Dan jawabannya pun insya Allah juga sudah ada, tinggal pilih. Kan ngeklik aja kan gampang, tinggal milih. Cuman masalah benar atau enggak lah Bapak Ibu sekalian yang lebih menentukan. Sebenarnya jawabannya sudah ada, dan kerjakan kuis itu insya Allah gampang gitu kan. Asal sesuai dengan waktunya. Jangan sampai juga nanti misalkan batas waktu limit mengerjakan kuis sampai misalnya ini sampai jam 21.00. Janganlah mengerjakannya nanti setelah jam 21, misalnya jam 22 baru dikerjakan. Ya. Itu tolong diatur waktunya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir juga upload tugas. Jangan sampai ketika mengerjakan tugas sesuai yang diarahkan oleh narasumber, oleh pemateri, sudah dikerjakan tadi didiamkan saja. Ikuti saja dan kalau memang waktunya upload tugas, ya segera diupload tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
Kalau misalnya masih ada kendala, kekurangan waktu, komunikasikan saja. Tadi saya sampaikan, Pak, saya misalkan batas waktunya kok sampai tengah malam nanti, misalkan. Pak, ini belum selesai, masih proses editing. Bisa nggak dikasih tambahan waktu sampai mungkin esok hari? Kalau ada komunikasi, insya Allah tetap kita fasilitasi. Lagi-lagi kembali ke yang pertama, komitmen. Ketika ngomong besok, ya tolong juga ditepati besok. Itu beberapa hal yang perlu sampaikan. Kemudian, kalau misalnya ada kendala sinyal, itu pasti. Tapi saya berharap mudah-mudahan sinyal itu tidak dijadikan alasan Bapak Ibu sekalian alpa dengan tugas-tugas yang diberikan. Ya, kalau sinyal itu pasti saya kendala karena memang kaitan kita pembelajaran kita ini sangat bergantung dengan sistem jaringan, kuota data, sinyal internet dan segala macam yang berbasis data. Jadi kami mohon dan kami sampaikan di awal itu kemungkinan besar akan terjadi kendala. Tetapi janganlah itu dijadikan alasan Bapak Ibu sekalian tidak melanjutkan prosesnya. Ini karena masih di awal, saya sampaikan supaya semangat itu penting. Jadi apapun kondisi, apapun kendala, mari kita selesaikan bersama-sama. Jangan sampai kemudian mundur, surut di tengah jalan. Ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan selaku di awal. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat. Kita mulai dengan 40 orang, teman-teman semua, dan nanti di garis finish pun juga tetap 40 orang. Ya, insya Allah, nggak usah khawatir, sekali lagi, teman-teman siap memfasilitasi dan siap membantu. Tapi kunci tadinya saya ingatkan, sabar. Ya, tadi sabar. Kalau nggak sabar, ya jangan-jangan cepat ngambul lah. Itu kalau kami tidak ingin itu terjadi. Karena pembelajaran kita ini sangat dipengaruhi oleh faktor non-human error. Tadi Tuh. Jangan bilang jaringannya, no. Halo, saya kira itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Selamat bergabung, selamat menikmati. Ya, kita enjoy saja lah menikmati Kutih Bulat ini. Jangan sampai gara-gara deket jadi lupa makan, lupa sama anak istri, sama keluarga. Nah, jangan Pak, sampai terima kasih, Pak kasih. tetap enjoy, ya tetap tapi juga sesuai yang diarahkan dikerjakan. Jangan sampai terlalu enjoy akhirnya tugas-tugas nggak dikerjakan, ya sama saja itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami kembalikan ke Pak Iwan. Nanti insya Allah nanti akan diteruskan oleh Mbak Nini. Demikian saya kira atas perhatiannya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasdiklat Tenaga Teknis atas materinya. Setelah ini ada beberapa info dari panitia sedikit, Bapak Ibu. Nanti setelah info dari panitia akan dilanjutkan dengan materi building learning commitment oleh narasumber kita yaitu Bu Nini. Kepada Pak Jen, saya ucapkan terima kasih banyak Pak, atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, izinkan kami dari panitia ingin menyampaikan sedikit hal Pak Jen. Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, tadi sudah diinfokan oleh Pak Jen bahwa intinya pelaksanaan e-learning ini kita sangat mengharapkan sekali komitmennya, kerjasamanya, tanggung jawabnya untuk menuntaskan semua tagihan-tagihan yang harus Bapak Ibu selesaikan nanti dan itu kita akan dijadikan sebagai nilai pengetahuan maupun nilai produk dari diklat ini. Untuk itu Bapak Ibu, kami mohon agar diatur waktunya, memanajemen diri ya, intinya bagaimana
caranya agar Bapak Ibu bisa menuntaskan semua tagihan-tagihan untuk setiap diklat yang ada di web learning. Bapak Ibu, intinya nanti untuk setiap mata diklat itu, ya, mata diklat inti ya, itu ada nilai sikap, nilai minat, dan nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya, ya, sehingga nanti mohon nilai untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu dituntaskan. Nanti kami dari panitia akan merekap nilai itu sehingga nanti ketemu nilai final nantinya ya, yang akan digabung dengan nilai rencana tindak lanjut, ya, nilai rencana tindak lanjut dengan nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan yang ada di setiap mata diklat. Tapi Bapak Ibu saya harapkan untuk tidak terlalu panik, tidak cemas ya dengan nilai. Intinya ikuti aja semua yang nanti diarahkan oleh Bu Nini, terutama di pengumpulan tugas dan kuisnya supaya tidak bolong ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak ikut ujian, otomatis tidak akan ada nilainya karena by system Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ikut ya berarti sudah dianggap tidak ikut, artinya tidak ada nilainya seperti itu. Dan ini akan mempengaruhi nilai akhir. Kemudian saya berharap nanti di sini terbentuk pengurus kelas yang bisa menjembatani komunikasi antara peserta dengan sesama peserta, kemudian peserta dengan panitia, dan peserta dengan Widya Iswara. Peran dari seorang pengurus kelas di sini sangat penting Bapak Ibu, karena diklat ini akan sukses kalau komunikasi di antara kita lancar ya. Karena ini jujur aja dari pengalaman sebelumnya, untuk diklat jarak jauh biasanya ada permasalahan-permasalahan teknis. Nah, sehingga mohon kiranya permasalahan-permasalahan itu bisa dikoordinir oleh Pak Ketua, dan Pak Ketua selaku pengurus kelas nanti bisa mengkomunikasikan kepada Widya Iswara maupun kepada peserta, kepada panitia. Ya, mudah-mudahan kami bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu alami. Untuk materi pembangunan bidang agama itu yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris Badan Litbang dan Diklat, itu ada tagihannya Bapak Ibu. Nanti akan kami isi kontennya di web e-learning kita, yaitu pada materi pembangunan bidang agama. Jadi Bapak Ibu nanti kita harapkan membuat resume ya, resume terkait materi tadi, poin-poin penting yang disampaikan oleh beliau tadi agar ditulis ulang, kemudian diupload di web learning kita, dan itu akan kita nilai, itu kita anggap sebagai nilai dari mata diklat ini, ya. Jadi diketik aja nanti di di Word, ya, di Word. Kemudian kalau sudah selesai, kita persilakan nanti untuk upload di web e-learning kita. Di situ sudah ada menu, Pak Ibu, menu untuk mengupload tugas. Jadi kita harapkan hari ini dan selanjutnya kedisiplinan, komitmennya untuk mengumpulkan tugas itu dijaga ya. Karena kami bisa memantau siapa yang terlambat. Nah, tentunya itu sebagai bahan pertimbangan kami juga untuk menghargai setiap hasil karya Bapak Ibu, seperti itu. Tapi mohon Bapak Ibu jangan takut Bapak Ibu. Intinya kita yang penting komitmen Bapak Ibu ya. Komitmen, yakin semua yang
ditugaskan kepada Bapak Ibu bisa dituntaskan. Hal-hal lain mungkin nanti akan kita komunikasikan jika ada, misalkan Bapak Ibu ada permasalahan ya, bisa ditanyakan ke kita nanti ya. Dari saya selaku akademis mungkin cukup sekian dulu. Kemudian saya mengharapkan informasi lanjutan dari teman-teman saya di kepanitiaan, yaitu dari Pak Komang dan Bang Icun yang ganteng ini untuk menyampaikan ya terkait administrasi ataupun hal lain. Kepada Pak Komang, saya berikan waktu pertama untuk menyampaikan hal yang ingin disampaikan. Pak Komang, dipersilakan Pak Komang. Ya. Terima kasih atas waktunya Pak Akademis yang ganteng ini. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Di sini Komang sebagai apa tuh? Tugas administrasi laporan Bapak Ibu di keuangan. Nanti mungkin ada berapa hak dan kewajiban Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kumpulkan ya, yang kita minta juga nanti. Salah satu dari nomor telepon Bapak Ibu, mohon nomor teleponnya yang aktif ya, nanti dikirim. Dan kita sudah bikin rumah link untuk data nomor telepon Bapak Ibu. Ya. Ada data yang wajib untuk mengisi nomor telepon yang aktif ya untuk Bapak Ibu semua. Terus yang prabayar ada nggak kartu yang prabayar di sini Bapak Ibu pakai? Rata-rata prabayar semua kayaknya Pak. Ada yang pasca bayar. Pasca bayar? Kebanyakan yang prabayar. Pasca bayarnya? Semua prabayar. Semua prabayar. Kayaknya kan tanda petik itu prabayar kita kemarin kan. Iya. Yang pasca bayar? Ada pasca. Kalau nggak ada yang pasca bayar, ya mudah-mudahan semua prabayar ya, biar kita gampang nanti untuk transfer pulsa. Nanti ada haknya Bapak Ibu untuk pulsa. Untuk kota aja ya Bapak Ibu. Nanti kita ada tahapan pertama nanti untuk pengiriman pulsa. Saya minta nanti data nomor teleponnya kalau bisa hari ini selesai, biar nanti mungkin Senin kita udah bisa transfer pulsanya. Biar secepatnya kita transfer pulsa. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi link datanya udah dikirim ke web DJJ-nya ya Bapak Ibu. Ya, sudah. Itu Bapak Ibu bisa isi. Sudah Pak Komang. Ya. Gimana? Baik Bapak Ibu, ada tadi yang mau nanya siapa? Pak Komang, saya nanya. Iya Pak. Selamat siang Pak Komang. Siang, nggih. Gini, nomor telepon saya itu kan 08 sekian gitu loh ya. Tapi untuk paketannya itu nomornya lain, friend dipakai. Apa itu yang dikirim di friend itu? Iya, yang khusus untuk paketan ya, Bapak. Dan nanti tolong Bapak Ibu Yang pakai untuk providernya tolong diisi juga ya. Itu sudah lengkap linknya yang nanti Bapak Ibu bisa isi lengkap dengan provider. Nanti biar tidak salah kita kirim pulsanya nanti. Pakai ya untuk paketan. Bisa Pak Musyadi pakai yang free. Oh ya, Friend atau Smart friend ya Pak? Friend. Friend iya. Nanti diisi aja providernya Bapak ya. Biar gampang kita datanya. Mungkin yang lain ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Agamanya
Baru fikih aja. Akidah Al-Quran. Ada Cariin pertanyaan lagi sebelum saya lanjut nih, Bapak Ibu? Ya, baik. Mungkin tidak ada pertanyaan. Saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, itulah hak-haknya Bapak Ibu. Nanti tolong dilengkapi. Saya tunggu sampai siang ini. Ya, biar bisa nanti saya data semua. Semakin cepat, semakin bagus untuk transfer pulsanya. Mungkin itu aja dari saya kembalikan kepada Pak Iwan sebagai akademis di Diklat ini. Kembali Pak Iwan, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih Pak Koman atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Bang Ijun untuk menyampaikan hal-hal lain administrasi dari bagian. Ya. Silakan Bang Ijun. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terkait masalah kelengkapan data, bagi yang belum atau merasa belum mengisi kelengkapan data, baik di SK, surat tugas, foto, dan sebagainya, silakan sampai siang hari ini, nanti kita tunggu sampai pukul jam 2. Karena data Bapak Ibu itu nanti siang, ya. Karena data Bapak Ibu akan kita kirim ke pusat. Ibu nanti akan kita kirim ke pusat, begitu. Itu terkait masalah kelengkapan dan data diri dari Bapak Ibu semuanya. Itu nanti akan berpengaruh ke sertifikat. Tapi mungkin saat ini tidak bahas sertifikat dulu karena cuma biodata aja. Oke, terima kasih. Itu saja Pak Iwan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bang Ijun atas penjelasannya. Ya. Sekarang kita sudah terhubung dengan ide suara kita nih, Bapak Ibu. Bisa mendengar dengan jelas suara saya? Bisa Pak. Jelas. Bisa, Pak. Jadi begini Bapak Ibu ya. Halo. Ya. Hai. Tes dulu, tes. Materi PLC ini kita secara situasional kita majukan untuk pelaksanaan Zoom-nya biar gabung dengan materi Zoom untuk materi pembangunan bidang agama ini Bapak Ibu. Nah, Bun ini sudah hadir. Kemudian nanti saya percayakan Bun ini untuk mengatur secara teknis bagaimana jalannya tatap muka dan penugasan yang diberikan ke Bapak Ibu ya. Kayaknya masih banyak yang ini nih. Masih banyak yang mengurus sebentar. Halo Pak Iwan. Ya. Sudah hadir bersama kita Widya Suara kita Ibu Nini ya, Bu Nini. Nanti beliau akan menyampaikan materi building learning commitment Bapak Ibu. Jadi kita berharap nanti Bapak Ibu selain membentuk komitmen, nanti dibentuk pengurus yang mau bekerja ini ya, bekerja tanpa ada honor ya. Artinya pengurus yang terbentuk nanti tidak ada honornya Bapak Ibu, tapi kita harapkan bekerja ikhlas lah.
untuk menuntaskan tugas-tugasnya, artinya mengkoordinir teman-temannya untuk pengumpulan tugas, ya. Dan saya harap pengurus yang terbentuk nanti ini pengurus yang bisa bekerja sama, ya, bisa bekerja sama dan mau bekerja lebih ya, karena ya yang namanya ketua nanti sangat penting perannya nih untuk koordinasi dengan panitia ya, koordinasi dengan Widya Iswara, penting sekali ini untuk keputusan DJJ kita. Jadi mohon kiranya nanti Bapak Ibu bisa menggunakan aspirasinya ya, memilih ketua yang dipercaya nanti untuk mengemban tugas ini Bapak Ibu ya. Tapi yang dipercaya mohon nanti untuk tidak menolak seperti itu ya. Karena kalau ditunjuk menolak lagi, waduh ini artinya kepercayaannya jadi disia-siakan seperti itu ya. Nah, itu saja mungkin yang ingin kami sampaikan dari panitia. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Nini bagaimana teknis penyampaian materi BLC beserta teknik penugasannya. Bu Nini yang akan mengaturnya.